Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman YouTuber book YouTube Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada channel saya Mukhtar Syafi'i dan ini selain menyajikan tontonan-tontonan mengenai pendidikan berkemajuan berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan education, Islamic education, channel saya Mukhtar Syafi'i juga akan menyajikan, menyuguhkan banyak review buku dan tulisan-tulisan yang bermanfaat, sehingga budaya membaca, budaya Iqra juga tersampaikan melalui budaya menonton di platform YouTube. Teman-teman YouTube Indonesia, pada kesempatan kali ini saya dan Mukhtar Syafi'i akan membahas, mengkaji atau memamerkan buku yang pernah saya baca saat ini. Baik, pertama kali buku yang akan saya review dengan singkat di kesempatan kali ini adalah buku yang paling tua, karena bagaimanapun yang tua harus didahulukan. Baik, naskah kuno. Pertama kali yang akan saya bahas adalah tentang naskah kuno yang ditulis pada masa lalu yang banyak ilmunya. Naskah kuno di Nusantara banyak sekali yang belum dikaji atau dibahas, karena naskah kuno mungkin masih terdengar asing, tetapi di negara-negara maju penelitian terhadap naskah kuno sudah lama mengakar, sehingga ilmu-ilmu informasi yang terdapat dalam manuskrip kuno itu dijadikan sebuah sejarah sekaligus kenangan panduan ilmu untuk mengembangkan negaranya dan mengatasi, memajukan berbagai peranata bangsa. Teman-teman YouTuber YouTube Indonesia, maka untuk mengkaji manuskrip kuno yang ditulis oleh pengarang jika ada, atau banyak sekali yang tidak ada, karena pada masa lalu belum ada budaya untuk memamerkan penulis kepada publik. Makanya banyak sekali naskah kuno yang tidak atau belum terungkap pengarangnya, tetapi tetap menghasilkan sebuah ketawaduan ilmu yang luar biasa. Selanjutnya adalah naskah buku yang saya singgung pada video kali ini adalah tentang Filologi Indonesia Teori dan Metode karya Profesor Oman Fathur Rahman, sebagai pisau untuk mengkaji naskah kuno. Buku ini yang ditulis oleh Profesor Oman Fathur Rahman tidak hanya menerangkan tentang teori dan metodologi ilmu filologi, tetapi yang menarik adalah juga menekankan pada refleksi atas pengalaman empiris yang dilakukan oleh penulis. Jadi penulis sekaligus pakar di bidang filologi memberikan pengalaman empirisnya terkait hal yang ditekuni selama ini, yaitu mengenai kajian filologi, sehingga refleksi itu yang dibagikan oleh penulis Profesor Oman Fathur Rahman dapat menumbuhkan semangat bagi para penyuka pengkaji naskah kuno. Yang paling menarik dalam buku ini ada di halaman 11 dan 12. Penulis berpandangan, bidang ilmu filologi memang tidak perlu dikembangkan di banyak universitas, tetapi harus ada universitas tertentu yang serius mengembangkannya. Penelitian filologi tidak perlu didanai oleh banyak lembaga, tapi harus ada lembaga tertentu yang punya hasrat mendanainya. Beasiswa filologi tidak harus disediakan oleh banyak lembaga negara, tapi harus ada lembaga negara yang berani berinvestasi
untuk memberikan stimulus lahirnya para pengkaji naskah, meski jumlahnya beberapa saja. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Oman Fathur Rahman pada halaman 12, meminjam terminologi hukum Islam, memikirkan filologi adalah ibarat fardu kifayah, yakni sebuah kewajiban yang tidak harus ditanggung oleh setiap individu atau lembaga. Tapi ketika tidak ada satupun individu atau lembaga yang memikirkannya, konsekuensinya akan berdampak pada kepentingan semua orang. Karena filologi berurusan dengan pelestarian warisan budaya berupa naskah tulisan tangan yang pada dasarnya milik semua warga bangsa. Teman-teman YouTuber YouTubebook Indonesia, demikian review buku pertama yang saya sajikan kepada teman-teman. Menarik, yaitu tentang filologi Indonesia. Dalam tradisi bahasa Arab dikenal dengan istilah tahqiq, yang dalam kamus bahasa modern sekarang tahqiq bisa diterjemahkan dengan critical edition atau verification atau investigation, yang berarti aktivitas investigasi ilmiah, penelitian, pengkajian ilmiah terhadap teks dalam naskah tulisan itu, sehingga hasil dari naskah tulisan itu bisa digunakan untuk kemajuan, kedikdayaan, keadaban suatu bangsa. Makanya di dalam banyak kasus di Indonesia atau di negara, banyak sekali yang diatasi atau diatasi dengan hasil temuan pengkajian naskah kuno. Misalnya apa? Misalnya adalah pandemi COVID-19. Ternyata sudah ada beberapa naskah kuno zaman dahulu yang membahasnya, mengkajinya, sehingga teknis pemecahan masalah pandemi COVID-19 juga dilakukan pada sekarang ini. Misalnya physical distance, kemudian taubat, ibadah, kemudian cara-cara untuk mencegah penularan virus itu sendiri, ternyata sudah dibahas oleh para ulama, alim ulama, lewat tulisan-tulisan seninya pada manuskrip naskah kuno. Dalam berbagai bidang, tidak hanya kesehatan, tapi juga pembangunan, tata kelola pemerintah, bahkan sampai kepada pertanian sekaligus politik, agama, sastra, budaya, pranata bangsa, semuanya dibahas pada manuskrip kuno, naskah kuno yang ditulis oleh pengarang yang brilian dan juga berkesenian dan berkebudayaan. Teman-teman YouTuber Indonesia, YouTubebook YouTube yang selalu dimiliki oleh Allah SWT. Demikian review buku pertama pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terus semangat Iqra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.